Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat-sahabat Ansor sekalian yang kami hormati, pemirsa budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan membahas tentang hal-hal yang bisa menyebabkan batalnya puasa seseorang. Karena sudah barang tentu yang namanya ibadah perlu memperhatikan hal-hal yang perlu dihindari atau dijauhi agar puasa atau ibadahnya bisa sempurna tanpa melakukan hal-hal yang fatal yang menyebabkan batalnya ibadah atau puasa tersebut. Baiklah sahabat-sahabat sekalian, merujuk pada kitab Fathul Qarib disebutkan bahwasannya hal-hal yang bisa membatalkan puasa ada 10. Marilah kita bersama-sama merujuk pada kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yafturu bihi as-shaimu asyratu asya. Perkara yang bisa menyebabkan batal bagi orang yang berpuasa itu ada 10 macam, atau ada 10 macam hal yang bisa menyebabkan batalnya puasa. Ahaduha wasaniha, yang pertama dan yang kedua, ma wasala amdan ilal jauf al munfatih, yakni masuknya sesuatu perkara dengan sengaja kepada lubang yang ada di anggota tubuh. Au ghairu munfatihin kal wusuli mim ma'munatin ilar ra'si, atau masuknya suatu perkara kepada anggota tubuh yang tidak berlubang. Artinya seperti contoh masuknya suatu perkara tidak melalui hal-hal yang berlubang, mulut, mata, hidung dan lain sebagainya. Itu yang pertama, masuknya suatu perkara atau benda ainiyah ke dalam lubang dengan sengaja. Yang kedua, masuknya suatu perkara kepada dalam tubuh melalui sesuatu yang tidak berlubang, seperti luka seseorang yang sampai ke dalam kepala atau otak. Wal muradu imsakus shaimi an wusuli ainin ila ma yusamma jaufan. Yang dimaksud dari kategori pertama dan kategori yang kedua, yakni imsakus shaim an wusuli ainin. Seorang yang sedang puasa harus bisa menahan dari masuknya sesuatu perkara kepada sesuatu yang perkara itu dinamakan lubang atau anggota tubuh yang bisa sampai ke dalam. Itu perlu diperhatikan. Contohnya makan, minum dan lain sebagainya, atau tatkala istinsyak dalam wudhu ada air yang masuk ke dalam hidung, itu bisa menyebabkan batalnya puasa. Wasalisu al-huknah fi ahadis sabilain wa huwa dawaun yuhkanu bihi al-maridu fi kubulin au duburin al-mu'abbar anhuma fil matni bisabilaini.
Yang ketiga, hal yang bisa menyebabkan batalnya puasa yakni berobat melalui salah satu dari dubur ataupun kubul. Contoh berobat yang melalui salah satu kubul atau dubur yakni tatkala obat yang dimasukkan ke dalam dubur, ada obat yang tatkala orang itu BAB-nya keras, untuk bisa melancarkan obat itu dimasukkan melalui dubur. Nah, itu yang bisa menyebabkan batalnya puasa. Warabi, yang keempat, al-qai'u amdan fa illam yata'ammad lam yabtul saumuhu kama sabaq. Kategori yang keempat yang bisa membatalkan puasa yakni muntah dengan sengaja atau sengaja untuk muntah. Tapi ini yang bisa dikategorikan batal tatkala memang ada unsur amdan atau sengaja. Lain kasus tatkala memang tidak ada unsur amdan. Fa illam yata'ammad lam yabtul, tatkala tidak ada unsur sengaja dalam hal muntah, maka tidaklah batal puasa tersebut. Wal khamisu al waqu amdan fil farji. Yang kelima adalah berhubungan badan secara sengaja. Waqu jima dengan sengaja fil farji, pada farji atau alat kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Fala yafturu as-shaimu bil jima'i nasyan kama sabaq. Tapi kalau melakukan persetubuhan sementara kondisi orang tersebut lupa bahwasanya dia sedang berpuasa, maka ini tidak batal. Nasyan, kalau didasari dengan kata-kata nasyan, walaupun itu sudah 2 ronde nasyan, maka tidaklah batal. Artinya dia tidak tahu kalau hari itu puasa, dia lupa status puasa yang dilakukan, tapi wis kadung melakukan persetubuhan, itu tidak membatalkan. Tapi kalau memang unsurnya amdan, sudah jelas tidak ada ikhtilaf dalam hal kalau amdan. Wasadisu, yang keenam, iku al inzalu wa huwa khurujul mani an mubasyaratin bila jima'in. Yang keenam yakni keluarnya mani tatkala bermesraan, berjumbu tanpa berjima, kemudian ngefly, akhirnya menyebabkan inzal, diawali dengan intishar, inzal, keluarnya mani tanpa bersenggama, dalam tanda kutip hanya bermesraan, berjumpu kok sampai inzal, mengeluarkan mani, maka ini bisa membatalkan puasa. Maka sahabat-sahabat sekalian, apalagi yang pengantin baru, untuk bisa menunda hal itu, menunggu setelah waktu malam tiba, untuk bisa menghindari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Muharraman kana ka ihrajihi biyadihi au ghairu muharramin ka ihrajihi biyadi zaujatihi au jariyatihi. Tidak ada bedanya, baik itu keluarnya mani disebabkan sesuatu yang haram seperti dengan tangannya sendiri, onanilah katakan, dengan tangannya sendiri akhirnya inzal, atau sesuatu yang tidak diharamkan
seperti mani itu keluar sebab dibuat main-main oleh tangan istrinya. Lah itu sama saja. Artinya keluar mani yang disebabkan berjumbu tidak jima, baik keluarnya menggunakan tangan sendiri maupun dengan menggunakan tangan orang lain yakni istri, maka hal ini sudah barang tentu batal. Wahtaroza bimubasharatin an khurujil mani bil ihtilam fala iftara bihi jazman. Dikecualikan apabila keluarnya mani itu tidak disebabkan mubasyarah, tidak disebabkan bertemunya kulit atau berjumpu, melainkan keluarnya mani disebabkan mimpi. Karena mungkin sebelum tidur nonton sesuatu yang menggairahkan, akhirnya terbawa tidur lalu keluar mani di saat siang. Lah itu kalau keluarnya mani sebab ihtilam fala iftara bih jazman, tidak batal. Wasabi'u ila akhiril asrah, yang ketujuh sampai yang terakhir yakni 10 yang membatalkan puasa ada haid bagi perempuan, karena sudah jelas laki-laki enggak haid. Nifas, junun atau gila, wariddatu lan murtad, yang terakhir adalah murtad. Maka ke-10 yang telah disebutkan itu, famata toro'a syai'un minha fi asna'is saum abtolahu, tatkala salah satu dari 10 perkara yang telah disebutkan itu kok terjadi di tengah-tengah kondisi orang itu berpuasa, maka bisa membatalkan puasa tersebut. Maka dari itu para sahabat, ibadah puasa kita harus bisa kita jaga agar tidak melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan batalnya puasa yang jumlahnya ada 10 yang telah disebutkan tadi. Maka kalau sudah saya sampaikan semua terkait hal-hal yang membatalkan puasa, kita diskusi bersama. Saya akan meminta kepada sahabat-sahabat sekalian untuk memtanyakan kejadian-kejadian yang dialami oleh teman-teman atau masyarakat yang kaitannya dengan hal-hal yang membatalkan puasa.